Sampai ke sudah. Hai, welcome back to Kuladoy Channel. Seperti biasa, saya harap kamu semuanya hebat, sehat, luar biasa, dan sentiasa lebih bersemangat dari hari ke hari untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Jadi hari ini Kuladoy akan mengongsikan satu lagi tips yang sangat bermanfaat menurut saya kepada semua orang, tidak kira lelaki perempuan, memang bermanfaat. Alright, tajuk yang Kuladoy mau kongsikan hari ini adalah bagaimana ataupun macam mana untuk meningkatkan keyakinan atau keberanian berucap di hadapan ramai orang. Berucap di hadapan orang ramai itu bukan perkara yang mudah. Apalagi kalau itu adalah majelis rasmi. Apalagi kalau program itu dihadiri oleh orang-orang kenamaan, orang VIP yang dikenali. Biasanya bila kita kena jemput, lutut mulai bergegar, telinga mulai merah menyala. Lepas itu muka mulai pucat, dan macam-macam lah, kita jadi bingung, lapar lah, mau kencing lah, mau muntah lah, mau balik rumah lah, semua perasaan itu ada. Sebab memang adalah perkara biasa kalau kita merasakan rasa nervous bila dipanggil berucap. Walaupun kita sudah membuat persiapan, walaupun kita tahu kita akan berucap, pasti akan nervous. Jadi hari ini mari terus menonton video ini, sebab Kuladoy akan kongsikan tips-tips untuk meningkatkan keyakinan dan membuatkan kita berani berucap di hadapan ramai orang. Oke? Untuk tidak membuang masa, Kuladoy mau bagi ini tips untuk kita semua. Yang pertama sekali, semestinya kita mesti ada knowledge ataupun pengetahuan tentang topik yang dibincangkan ataupun event yang dianjurkan itu berkenaan apa. Kalau program itu berkenaan dengan kebersihan ataupun penjagaan alam sekitar, sekurang-kurangnya kita sudah studi awal-awal apa itu alam sekitar, apa itu kebersihan, apa kesannya jika alam sekitar tidak dijaga, siapa yang bertanggung jawab dan apa peranan kita. Sekurang-kurangnya kita ada perkara itu. Katakanlah kita sudah diberitahu kita akan berucap tentang perkara itu, tetapi kita tidak buat kajian, confirm bosku, kita akan kosong, kita tidak akan tahu apa-apa, sebab we didn't study anything. How we can speak? Because we don't have any knowledge about the topic. Oke, itu yang pertama. Contoh, kalau kita sudah mengkaji, bila kita dijemput saja, kita tidak nervous, itu ada, tapi nervous dia tidak sama dengan nervous yang kita tidak buat kajian apapun. Katakanlah saya dijemput tentang kebersihan, penjagaan alam sekitar. Oleh karena saya sudah mengkaji sedikit, saya boleh bercakap. Selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, datu-datu, datin-datin semuanya. Hari ini topik kita adalah tentang penjagaan alam sekitar. Kenapa ini perlu dijaga? Sebab alam sekitar ini ada hubungan yang baik dengan manusia, masyarakat seluruh dunia. Sebab kita ada mengkaji, kita boleh cakap begitu. Tapi kalau kita tidak mengkaji, confirm apa yang kita cakap adalah sampai ke sudah Oke, itu tips yang pertama. Yang kedua adalah bercakap dengan diri sendiri. Oke, bercakap dengan diri sendiri. Ini adalah teknik yang Kuladoy sendiri gunakan. Sebelum buat pembentangan di kelas, biasanya saya kaji itu apa tajuk yang saya coba bentangkan, dan saya akan bercakap dengan diri sendiri. Contoh, kalau satu orang, saya akan keep practice. Yang paling berkesan adalah bercakap di depan cermin. Oke, bercakap di depan cermin. Oke, kita jangkakan ada soalan-soalan yang akan diajukan kepada kita. Jadi, contoh soalan, oke Kuladoy, apakah kesannya jika kita membuang sampah di dalam sungai?
Dan saya akan menjawab sendiri. Saya menyoal dengan bayang-bayang saya di cermin dan saya menjawabnya semula. Oke, begini. Jadi, bila kita buat itu selalu, sebelum kita bercakap di depan, sebelum kita buat pembentangan, itu sesuatu yang sangat berkesan. Berkesan bagi saya, sangat berkesan bagi saya. Efektif lah, ini teknik. Oke? Yang kedua adalah mencabar diri sendiri. Mencabar diri sendiri maksud saya, apabila kita dijemput untuk berucap, jangan terus-terus menolak. Coba dulu, sebab selagi kita takut dengan diri sendiri, selagi itulah kita tidak dapat mengalahkan ketakutan kita. Biarlah yang pertama itu kita bergegar, yang kedua itu kita bergegar, ketiga kita bergegar. Lama-lama kita akan menjadi lebih berani berbanding orang lain. Biarlah kita dimalukan, ditertawakan, kita mesti lawan itu. Jadi itu sangat penting juga selain tips pertama dan kedua. Yang seterusnya adalah, oke, ini tips mungkin untuk majelis bukan rasmi lah. Ini selalu saya praktiskan juga. Biasanya bila saya nervous, saya mulakan ucapan saya itu, ataupun saya mulakan pembentangan itu dengan cerita lawak, ataupun saya berlawak kepada orang. Bila orang sudah ketawa, nervous itu akan hilang, nervous saya akan hilang. Dan biasanya saya akan buat komunikasi dua hala. Bila buat komunikasi dua hala, maksudnya saya kongsikan nervous saya itu dengan orang lain. Confirm, audience juga akan rasa nervous. Contoh kalau saya membuat soalan, oke, apa yang kamu paham tentang alam sekitar? Contoh begitu kan. Jadi bukan kita saja yang nervous, kita kongsikan nervous itu bagi dua, jadi nervous kita itu akan berkurangan. Oke, kita buat lawak, bila orang sudah ketawa, kita rasa kode kita sudah itu sama. Kode kalau diumpamakan menyanyi itu, kode gitarnya sudah sama. Jadi kita boleh menyanyi bersama dan kita berkomunikasi secara dua hala. Jadi semua penonton-penonton Kula The Channel itu adalah antara tips-tips yang saya boleh kongsikan hari ini. Dan kebanyakan tips itu tadi adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi saya harap tips ini bermanfaat. Tips ini akan menambahkan keyakinan kamu untuk bercakap di hadapan. Tips ini juga akan membuatkan kita menjadi juru cakap yang semakin hebat dan semakin berkeyakinan bila kita dipanggil di mana-mana event ataupun program. Oke?